Menurut saya tidak bisa menjawab banyak hal, cuman di era digital ini, apalagi di AI, percayalah, sentuhan manusia itu makin dipakai. Ada yang menganggap, oh foto ini maksudnya A, oh ini foto ini maksudnya B, foto ini maksudnya C. Jadi menurut saya, foto yang bagus itu tidak bisa kita nilai pribadi, tapi kita bisa menyampaikan atau menampilkan foto kita, dan orang itu bagaimana mereaksi foto kita. Perkenalkan, nama saya Fadel Alfarabi Zain. Saya seorang fotografer, lebih tepatnya fotografer lepas. Kebetulan studio ini rumah saya sendiri, jadi studio pribadi. Saya mulai fotografi mungkin itu zaman kuliah tahun 2014-13 gitu. Memang tertarik dengan dunia fotografi, kebetulan memang kuliahnya di ilmu komunikasi. Jadi komunitas teman-teman itu rata-rata memang mainnya tuh main film, mainnya di foto. Jadi lumayan tertarik dari tahun 2014. Ketika saya menetapkan, oh saya pengen menjadi fotografer, dan saya merasa butuh pendidikan lebih proper gitu. Kalau komunikasi kan kayaknya lebih general. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil sekolah lagi tahun 2020 setelah saya lulus kuliah, itu di Darwis Triadi School. Saya mengambil 2 kelas di sana, kelas basic dan kelas intermediate. Untuk ngambil kelas selanjutnya saya masih menunggu waktu lah agar lanjut ke kelas selanjutnya. Jadi ya segitu perkenalan dari saya. Saya seorang fotografer yang berdomisili di kota Pontianak. Lebih terkhususnya sih foto studio. Saya tertarik dengan portrait. Jadi kalau kalian bisa lihat set belakang saya ini ya, set seadanya sebenarnya, set seadanya untuk basic portrait. Nah, oke. Apa yang dimaksud dengan fotografi? Kalau secara bahasa, kalau mungkin kalian udah pernah mencari sendiri yang tertarik dengan fotografi. Fotografi itu foto dan grafi. Dimana foto yang dimaksud adalah cahaya, grafi itu adalah sebuah gambar atau lukisan. Jadi kalau orang nanya biasanya kalau secara bahasa ya melukis dengan cahaya. Tapi kalau bagi saya pribadi, fotografi itu adalah salah satu cara komunikasi aja. Mungkin kita komunikasi ada yang via ngobrol gitu ya, interpersonal, intrapersonal. Bagi saya, fotografi itu sebagai salah satu alat komunikasi untuk saya pribadi. Karena kebetulan banyak hal yang ingin kita sampaikan tapi nggak keluar dengan kata-kata. Biasanya saya bisa meramunya itu dengan sebuah gambar. Kalau pertanyaannya diminati banyak orang atau enggak sih, saya masih kurang tahu ya. Karena jatuhnya sih memang mainan aja gitu. Fotografi itu sebuah hobi, mainan, orang suka ngambil gambar, jalan-jalan gitu. Mungkin kenapa diminati banyak orang karena itu ya. Karena menghasilkan sesuatu gitu, yaitu gambar gitu. Jadi kalau saya pribadi itu tertarik banget ya memang ketika memang memiliki kamera pertama kali. Jadi memiliki sebuah alat yang waktu itu kebetulan Sony A6000. Ngulik, ngotak-ngatik, nonton YouTube. Oh, kok orang yang di YouTube itu bisa menghasilkan gambar sebegitu megahnya ya, sebegitu mewahnya, sebegitu bagusnya. Sedangkan saya yang punya kameranya kok hasilnya nggak seperti itu gitu. Dari situ saya penasaran, saya ulik-ulik, saya nanya, saya gabung ke komunitas-komunitas yang waktu itu kebetulan saya kuliahnya di Jogja. Akhirnya belajar banyak, akhirnya dimana teman-teman kita bareng-bareng cari tahu gimana cara memoto, memilih lensa, atau kita akhirnya jalan-jalan. Itu sebuah apa ya, nggak cuman gara-gara fotografinya, tapi semua elemen ketika belajar fotografi itu akhirnya ketemu temen, akhirnya ketemu tempat baru, akhirnya ketemu jalan-jalan. Itu yang membuat saya, oh saya kayaknya kayaknya seneng gitu dengan fotografi. Akhirnya saya memutuskan, oh yaudah, saya pengen berjalan di dunia fotografi deh. Jadi dari awalnya itu di situ dulu. Oh oke. Ini pertanyaan yang ya filosofis menurut saya, karena gini, subjektif. Sebuah foto itu subjektif, jadi tergantung penerimanya. Nah, sebagai penyampai pesan, sebagai pembuat foto, bagi saya pribadi itu bebas nilai. Contoh maksudnya bebas nilai adalah
Saya pengen foto ini karena bagus, udah titik. Saya nggak ingin menyampaikan apa-apa, saya tidak ingin katakanlah ngomong A, ngomong B, atau menjudge A, menjudge B. Saya hanya menyatakan bahwa foto ini saya suka. Tapi diterima orang kan belum tentu sama. Ada yang menganggap, oh foto ini maksudnya A, oh ini foto ini maksudnya B, foto ini maksudnya C. Jadi menurut saya foto yang bagus itu tidak bisa kita nilai pribadi, tapi kita bisa menyampaikan atau menampilkan foto kita, dan orang itu bagaimana mereaksi foto kita. Kalau kita udah di tahap publish, katakanlah ya, foto terus publish, ya otomatis kita suka fotonya gitu. Tapi kalau di pertanyaannya secara general, bagaimana foto itu bisa dinilai bagus atau menyampaikan pesannya dapat, bagi saya itu udah balik ke masing-masing penerima pesan tersebut, apa yang diterima dari sebuah foto atau dari sebuah gambar. Tapi bagi saya pribadi, fotografer itu memang bebas nilai. Apa yang dianggap atau keresahannya ingin disampaikan, dia hanya foto, terus di-publish, dan foto yang bagus bagaimana? Menurut saya, semua foto itu bagus ketika sudah sampai di-publish. Karena ada ceritanya masing-masing dari si pembuat foto. Sisanya memang terserah penikmat foto atau orang-orang yang melihat foto atau gambar tersebut. Berarti kalau dia pengen memulai fotografi, nomor satu, paling awal, dia suka dulu fotografi. Suka foto itu kan zaman sekarang enak ya, HP udah pada kamera, semua gitu ada kamera. Ketika dia sudah senang fotografi, kita masuk ke tahap basic, yaitu pengenalan alat. Karena fotografi ini melukis cahaya menggunakan alat, yaitu kamera. Dia mulai deh ngulik kamera. Kamera tuh ya sekarang ada YouTube, ada apa, kalian bisa cari sendiri mana yang menurut kalian bagus. Tapi kalau menurut kalian nanya, apa nih kamera pemula yang paling bagus? Kalau saya pribadi, cari kamera yang bisa pengaturan manual. Pengaturan manual itu kalian bisa mengatur ISO, mengatur aparatur, mengatur shutter speed secara manual. Dan di mana sekarang menurut saya, kalau nggak salah tuh ada beberapa handphone itu memang bisa pengaturan kamera manual. Dan kalau kalian memang punya handphone yang bisa mengatur kamera secara manual, kalian ngulik dari situ dulu. Jadi kalau menurut saya, pengenalan alat dan pengaturan manual dari ISO, aparatur, dan shutter speed, yang biasa disebut dengan segitiga exposure. Jadi itu sih saran saya. Kalau saya cuma satu, kamera, titik. Dan catatan, kameranya harus bisa setting manual. Udah itu aja. Mau mereknya apa, spesifikasinya bagaimana, itu terserah. Terserah referensi masing-masing. Tapi catatan saya adalah yang bisa diatur secara manual. Dan kalian ketika menggunakannya jangan di mode auto gitu. Saya yang udah beli kamera mahal-mahal terus pakainya auto gitu. Kalian ulik lah untuk fotografer pemula, di pengaturannya, setting mode-nya adalah manual. Jadi kalian bisa mengatur, diubah apa yang berubah dari hasil gambar yang kalian tangkap. Itu. Oh, oke. Jadi ini agak geek banget ya. Kamera DSLR itu adalah digital single lens reflex. Jadi mereka untuk menangkap sebuah gambar dari lensa, jadi cahaya diteruskan ke kamera. Kebetulan kita nggak punya DSLR, ini mirrorless. Jika diteruskan ke lensa, ada single lens reflex. Jadi ada satu kaca itu yang memantulkan ke sensor. Nah, biasanya dari sensor lah berubah menjadi gambar, yaitu secara digital. Itu kenapa namanya DSLR. Nah, selanjutnya ada mirrorless. Mirrorless ini hal yang paling baru yang sekarang kita pakai di semua lini fotografi. Dia tidak lagi menggunakan kaca untuk memantulkan cahaya atau gambar yang diambil dari lensa. Itulah kenapa sebutannya mirrorless. Nggak ada kaca. Jadi dari lensa langsung ditembak ke dalam sensor. Nah, sensornya ini nanti kita pelajari lagi kalau kalian lebih lanjut. Sensornya itu ada berbagai macam gitu. Sensornya Sony apa namanya, sensornya Fuji apa namanya, terus ada ukurannya lagi, sensor dan segala macam. Nah, kalau kamera handphone kerjanya sama kayak mirrorless sebenarnya. Dia dari kaca bulat yang ada di handphone kalian itu yang namakan lensanya, terus tembak ke sensor. Nah, cuman biasanya di handphone itu sensornya kecil-kecil.
Tidak seperti ya kamera yang ini. Kamera ini sensornya gede gitu. Jadi kenapa hasilnya kok tidak sebagus kamera, atau malah sekarang hasilnya sama persis atau nggak terlalu jauh? Ya ukuran sensor, dan akhirnya pada zaman sekarang sensor udah tidak lagi jadi sebuah masalah gitu. Tidak seperti zaman dulu. Itu sih kalau sepengetahuan saya ya tentang DSLR, mirrorless, dan kamera handphone. Tapi kalau kalian mempertanyakan bagusan mana, itu murni balik ke referensi kalian masing-masing. Jadi ada yang suka DSLR karena apa? Karena merasa berat, tangguh gitu. Ketika aku pegang tuh kayaknya pro banget gitu. Ada yang merasa mirrorless, enak, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Ada orang yang kayak, HP aja udah cukup. Karena kepentinganku cuman untuk ya sekedar sosial media dan segala macam. Nah, jadi emang tidak ada salah, tidak ada benar, tidak ada yang mana yang bagus, mana yang jelek. Itu tergantung referensi kalian masing-masing dan kalian gunakan untuk apa. Oke. Kita berandai. Ketika kita pengen menangkap satu gambar, kamera itu hal yang paling utama dibutuhkan itu adalah cahaya. Nah, ISO, aparatur, dan shutter speed itu adalah untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. ISO yang bisa kita dengar dengan ISO atau ASA di zaman dulu, itu adalah seberapa sensitif sensor kalian. Jadi seberapa sensitif sensor kalian menerima cahaya. Aparatur itu biasanya adanya di lensa. Biasanya itu satuannya itu F2, F3, F4. Nah, ketika kalian F-nya kecil, F1,8, berarti bukaan dari lensa kalian itu gede. Jadi cahayanya makin banyak yang masuk. Kita ngomongin cahaya lagi. Jadi ketika F-nya makin kecil, bukaan lensanya besar, cahaya makin banyak masuk. Shutter speed itu adalah di mana kamera kalian itu menangkap informasi seberapa banyak cahaya yang masuk secara detik. Jadi dia makanya satuannya 1 per berapa second gitu. Jadi semakin lama rana, disebutnya rana itu terbuka, semakin banyak yang masuk. Kalau kalian pengennya fotonya sport atau foto bergerak cepat, biasanya nutupnya itu cepat kayak cekrek. Nah, kalau semakin cepat dia nutup dan ngebuka lagi, itu kan cahaya yang masuk kan dikit. Kalau mau semakin banyak cahaya yang masuk, kalian nutupnya tuh ngebukanya agak lama. Nah, efeknya, tapi kalau kalian lihat agak misalkan goyang tangannya ngeblur apa segala macam, itu efek samping dari ketika shutter speed itu dibukanya lama gitu. Jadi sebenarnya 3 hal itu nggak lain dan nggak bukan hanya ngomongin tentang seberapa banyak cahaya yang masuk ke sensor kalian atau ke gambar yang ingin kalian ambil. Kalian punya, katakanlah gini, kalian punya gambar atau kalian punya bingkai, frame. Kalian ada objek foto ini mau ditempatin di mana ya di dalam bingkai ini. Nah, penempatan sebuah gambar, ada objek atau subjek, itu kan kalian pikirin tuh, oh ini kayaknya cocoknya di tengah, oh cocoknya di pinggir, oh cocoknya setengah badan aja. Nah, di dalam bingkai kosong dan ada isinya ini adalah sebuah komposisi. Nah, ketika kalian berbicara komposisi di dalam sebuah fotografi, kenapa itu penting? Ya, cocok nggak nih komposisinya dengan objek yang ingin kalian foto atau pesan yang ingin kalian sampaikan. Jadi, apakah komposisi itu penting? Ya penting. Karena menurutku tidak pernah lepas dari sebuah gambar itu adalah komposisinya. Karena komposisinya itu adalah membantu kalian untuk biar objeknya itu lebih bercerita atau foto kalian itu akhirnya lebih bercerita. Jadi gitu komposisi. Komposisi itu adalah intinya sih apa yang ada di dalam bingkai gambar kalian. Oke. Tips untuk mengambil foto bagus saat kondisi cahaya minim. Kalau saya belak-belakan jawabannya pakai kamera mahal. Selesai. Karena harga nggak bohong gitu. Kamera semakin mahal, sensornya semakin kuat. Jadi ketika kalian mengatur ISO tadi yang kita omongin itu semakin tinggi, gambarnya nggak rusak. Itu tips dari saya. Tapi sebenarnya kalau cahayanya minim, kalian tambahin lampu aja. Lampu menurut saya flash sekarang banyak yang murah. Atau biasanya bawaan kamera itu udah ada flashnya. Pakai flash aja, tembak.
nggak jadi masalah karena kondisi cahayanya minim. Jadi pakai lampu, kalau kalian nggak punya flash pakai lampu senter nggak masalah, pakai senter handphone nggak masalah, pakai flash handphone menurut saya nggak ada yang jadi masalah. Yang penting kalian memiliki cahaya yang cukup, entah sumbernya itu dari mana ketika kondisi cahaya yang minim. Itu tips dari saya, fotografer yang sebenarnya masih pemula juga sih sebenarnya. Jadi gitu. Menurutku kesalahan fotografer pemula adalah ketika dia pengen membeli kamera, udah nabung pengen beli kamera, dia lihat review. Yang dia lihat ini reviewernya adalah fotografer beneran gitu. Fotografer beneran, akhirnya dia membeli kamera yang sama, lensa yang sama seperti yang di review, kok hasilnya nggak sama. Menurutku orang-orang seperti itu, termasuk saya korbannya, itu adalah korban iklan gitu. Kita lupa siapa yang berada di belakang kamera. Jadi menurutku kesalahan banyak fotografer pemula itu adalah berharap ketika dia sudah membeli kamera yang seperti dia lihat di YouTube atau reviewer yang dia ikuti, gambarnya otomatis hasilnya sama kayak yang ada mereka tonton di YouTube. Itu yang sering saya temui. Yang kedua itu mungkin kebiasaan menggunakan f yang kecil atau bukaan yang besar. Jadi memang sukanya tuh bokeh gitu. Jadi apa-apa bokeh, f1,8 misalkan. Semua fotonya f1,8. Memang bokeh itu kamu jarang temuin di kamera-kamera handphone. Memang jadi kelihatan seperti kamera profesional. Tapi kayaknya untuk belajar komposisi dan segala macam hal yang sebenarnya bisa kalian otak-atik lagi selain bukaan yang sangat besar itu lebih banyak. Jadi potensinya lebih besar dari hanya sekedar fotonya sangat bokeh gitu. Itu sih. Nah, ini unik. Jadi sosial media, saya pribadi tidak menggunakan sosial media sebagai portofolio. Walaupun memang banyak teman-teman, Del, mana foto-foto kok nggak ada di feedku, di apaku. Karena aku ngerasa ketika aku posting di sosial media, ya yang ngeliatin juga teman-temanku juga gitu. Dan menurutku fotoku kayaknya ada media lain deh yang bisa orang nikmati. Mungkin di print, kalau aku masih salah satu orang yang suka ngeprint foto. Kalau saya pribadi memandang sosial media ya begitu, karena menurut saya kebutuhan fotografi sekarang berbanding lurus dengan kebutuhan perusahaan ya. Kamera sekarang harganya mahal, tapi kok sepertinya orang-orang biasa hanya dipakai buat liburan keluarga itu kameranya kok, waduh ini kameranya kok lebih mahal daripada kamera orang kerjanya foto gitu. Jadi kalau apapun penggunaan sosial media ya menurut saya berbanding lurus dengan kebutuhan kapital. Jadi saya nggak terlalu saya tidak terlalu menanggapi apa yang terjadi di sosial media tentang fotografi, tapi memang sangat mempengaruhi minat. Jadi bagus juga sih, jadi makin banyak fotografer, jadi banyak teman-teman fotografi, jadi banyak teman-temanku, jadi bisa tukar cerita karena tujuannya memang untuk mempublish hasil karya mereka di sosial media. Karena gampang kan, kamu udah foto kemana, misalkan udah ke Rinjani atau apa, waduh teman-temanku harus lihat nih, ya udah deh taruh sosial media dan teman-teman bisa lihat semuanya. Untuk sekarang aku jawab iya, karena di era digital alat editing itu udah makin banyak. Mungkin ada beberapa orang masih merasa ya nggak perlu diedit, ya itu kan tergantung kamu pas ngambil gambar dan ke rawannya kementahan dari hasil karyamu. Tapi kalau menurutku ketika kalian sudah mengedit foto itu kan ada kesan bahwa aku ingin mempercantik hasil karyaku, dan editing dalam foto ya untuk pribadi saya itu aman-aman aja, tergantung lagi emang kebutuhan dari fotomu itu untuk apa, kepentingannya untuk apa. Jadi balik lagi memang untuk apa dulu. Kalau udah ngomongnya berita jurnalistik ya editing foto sangat diharamkan gitu kan. Tapi kalau kita ngomongnya foto produk misalkan, ya editing aku belum pernah lihat ada foto produk yang tidak diediting soalnya. Jadi memang balik lagi ke kebutuhannya
fotonya buat apa. Jadi editing penting atau enggak? Menurutku penting. Kalian harus udah mempelajari aplikasi-aplikasi editing untuk pemula. Kalian punya aplikasi favorit, kalian bisa coba sendiri. Kalian ulik lebih dalam aplikasi-aplikasi editing yang kalian pakai. Saya juga sampai sekarang masih ngulik aplikasi yang saya pakai karena memang setiap bulan atau setiap bahkan 3 bulan sekali itu ada update hal yang baru, dan itu menjadi learning curve buat kita para fotografer yang menggunakan aplikasi editing. Jadi kita harus belajar lagi editing. Oh, ini ya bisa merubah ini, oh ini bisa merubah ini, bisa merubah ini. Dan ketika proses editing, menurut saya kalian jadi lebih menghargai hasil karya kalian. Jadi ketika editing tuh, oh seharusnya aku ngambil gambarnya tadi lebih tinggi. Jadi untuk pelajaran besok, aku kalau kesana lagi aku mau ngambil gambarnya lebih tinggi. Nah, hal-hal yang kayak gitu, itu terjadinya ketika udah di post production, yaitu di editing. Oh seharusnya tadi aku ngambilnya settingannya begini, oh tadi aku harus ngambilnya settingannya begini. Jadi banyak yang belajar gitu dari editing, nggak cuma buat mempercantik foto, tapi bisa jadi pelajaran buat kalian sendiri. Jadi gitu. Oke, ada 2 berarti ya, hobi dan profesi. Anak muda, aku nggak tahu ya anak muda, aku termasuk muda nggak gitu maksudnya. Jadi kalau untuk teman-teman bahasanya ya, kalau untuk teman-teman yang ingin menekuni fotografi, pernyataannya gini, foto itu nggak ada yang jelek, foto itu nggak pernah salah. Foto kalau kalian anggap jelek, ya jadinya jelek. Foto kalau kalian yang ambil dan kalian anggap bagus, ya jadinya bagus. Jadi di fotografi itu nggak ada yang salah. Itulah keenakan dari sebuah fotografi. Saran saya ya tetap mencoba, tetap mengambil gambar sebanyak-banyaknya. Jangan takut mengeluarkan kamera di tempat umum, jangan takut. Saya masih banyak ketemu teman-teman, mana kameramu, nggak enak dibawa, gede, apa segala macam. Jangan, bawa keluar kamera kalian, foto yang menurut kalian menarik, jadikan sebuah cerita. Itu adalah cerita hidup kalian. Soalnya saya pribadi foto 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, saya lihat, saya pernah mengambil gambar ini ya. Jadi keinget gitu, jadi kayak nostalgic aja. Jadi saya merasa beruntung mengambil gambar pada saat itu. Tetap ambil gambar. Untuk yang hobi, untuk yang profesi mungkin agak rancu gimana nasib masa depan kalian ya. Maksudnya nasib masa depan tuh pekerjaannya kemana, arahnya kemana. Menurut saya tidak bisa menjawab banyak hal, cuman di era digital ini, apalagi di AI, percayalah, sentuhan manusia itu makin dipakai. Jadi untuk kalian yang berada di bidang profesi, semangat. Sentuhan manusia untuk di era digital itu semakin dipakai daripada AI. Pasti ada kerjaan untuk kalian.